Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan ibu dosen pada mata kuliah Permainan Tradisional Edukatif. Pada kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang permainan tradisional edukatif yang akan dibawakan oleh saudari Faizal Aulia Asmi Harahap, Ulha Zayatul Hikmah, Dila Fitri Azhara, dan saya Anggria Isnani Mahyasti. Pada kali ini, kami akan membahas tentang pengertian dan sejarah permainan tradisional edukatif, kelereng dan egrang, lalu langkah-langkah cara bermain permainan kelereng dan egrang, lalu manfaat dan tujuan permainan tradisional kelereng dan egrang. Nah, pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian permainan. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan kata permainan. Apa sih pengertian permainan itu? Jadi, permainan merupakan suatu kegiatan yang tidak mempunyai tujuan tertentu dan menyita waktu yang cukup banyak. Tetapi cukup menyenangkan nih bagi anak-anak. Bermain merupakan kegiatan yang sukarela atau yang disengaja dari dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan atau tekanan dari luar maupun dalam. Maka dapat juga dikatakan bahwa kegiatan bermain mempunyai sifat inheren pada anak. Mengapa? Karena bagi anak-anak bermain merupakan suatu kegiatan yang mempunyai hubungan erat dengannya, sehingga anak itu tidak bisa jauh dengan kata bermain. Permainan juga merupakan salah satu aktivitas yang sangat menyenangkan bagi anak-anak, sebab anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermain di luar rumah bersama teman-temannya. Bermain ini merupakan belajar, termasuk dalam belajar. Dengan bermain, anak akan belajar berbagai hal tentang kehidupan sehari-hari. Anak akan mendapat begitu banyak pengalaman yang berkaitan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Permainan cukup penting nih bagi perkembangan jiwa anak, karena dapat mengembangkan aspek motorik, sensorik, dan interaksi sosial. Oleh karena itu, sangat perlu bagi anak-anak untuk diberi kesempatan dalam bermain. Nah, sekarang ini tuh banyak sekali ya permainan. Ada permainan tradisional, ada juga permainan modern. Nah, kapan sih awal mulanya permainan tradisional itu? Jadi, adanya permainan tradisional itu bermula dari zaman dahulu, yaitu permainan yang turun-temurun dari nenek moyang dan hingga kini itu masih ada. Terdapat begitu banyak sekali macam-macam permainan tradisional ini. Contohnya itu seperti kelereng, egrang, petak umpet, layangan, terus congklak, dan masih banyak lagi. Begitu banyak sekali macam-macam permainan tradisional yang ada di Indonesia. Hampir di seluruh daerah telah mengenalnya, bahkan pernah mengalami masa-masa bermain permainan tradisional ketika kecil. Kita pasti pernah kan ya merasakan permainan tradisional. Nah, permainan tradisional ini perlu dikembangkan lagi karena mengandung begitu banyak manfaat di dalamnya. Dan dalam permainan ini merupakan sebuah persiapan bagi anak dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Nah, ada beberapa contoh nih permainan tradisional yang akan kami jelaskan secara lebih rinci sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian permainan tradisional kelereng. Jadi, permainan tradisional kelereng merupakan sebuah permainan yang berbentuk bulat kecil yang terbuat dari tanah atau kaca dengan ukuran yang bermacam-macam. Nah, permainan ini tuh dilakukan kebanyakan oleh anak laki-laki dan dapat dimainkan lebih dari 2 orang. Dengan cara bermain kelereng ini diletakkan pada tempat yang telah dipersiapkan, bisa berbentuk persegi atau segitiga sebagai tempat kelereng yang akan dibidik.
Kemudian, setiap anak itu membidik dan berusaha mengeluarkan kelereng tersebut dari tempatnya, sehingga kelereng yang keluar akan menjadi miliknya, dan dia itu menjadi pemenang. Pasti banyak yang bertanya-tanya tentang sejarah adanya permainan kelereng. Jadi, sejarah adanya permainan kelereng ini pada abad pertengahan sudah populer dan dimainkan oleh kalangan tertentu, yaitu aristokrat dan bangsawan. Permainan ini itu tidak hanya terkenal di kalangan masyarakat kita saja. Di Perancis pun permainan ini ternyata sangat digemari dan mereka memanggilnya dengan sebutan pentakwe. Bedanya, jika permainan kelereng menggunakan gundu yang mempunyai ukuran kecil, sedangkan pentakwe memerlukan dua jenis bola yang mempunyai ukuran dan bentuk yang cukup besar, yang terbuat dari kayu jati dan baja. Nah, lama-kelamaan permainan ini menyebar ke wilayah lainnya, antara lain seperti Yunani dan Mesir. Sejarah pun berlanjut sampai ke zaman Renaissance atau pencerahan. Pentakwe ini menjadi mainan di kalangan aristokrat dan bangsawan. Bahkan permainan ini pernah disejajarkan dengan olahraga tenis yang dipandang cukup elit pada masa itu. Yang diperbolehkan untuk bermain olahraga itu hanyalah orang-orang seperti bangsawan saja. Menginjak abad ke-20, permainan ini mulai dipatenkan seiring dengan semakin banyaknya bermunculan klub-klub pentakwe sebagai pelestarian kebudayaan tradisional. Nah, dalam teknologi pembuatan kelereng ini ditemukan pada tahun 1864 di Jerman. Kelereng yang semula pada saat itu hanya satu warna menjadi berwarna-warni, lebih mirip ke permen. Selanjutnya teknologi ini itu segera menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika. Namun adanya Perang Dunia Kedua, pengiriman mesin membuat kelereng itu terhenti dan akhirnya masing-masing negara mengembangkannya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permainan tradisional egrang. Nah, dalam permainan tradisional egrang ini ada dua macam, yaitu egrang batok dan egrang bambu. Nah, apa sih pengertiannya? Jadi, egrang batok merupakan bentuk alat permainan tradisional yang terbuat dari batok kelapa. Nah, alat permainan ini tuh sangat bermanfaat bagi anak usia dini, yaitu dapat melatih perkembangan motorik kasar dan halus, serta dapat juga melatih konsentrasi dan kreativitas. Jadi, itu adalah pengertian dari egrang batok. Selain egrang batok juga terdapat egrang bambu nih. Apa sih egrang bambu? Jadi bambu ini merupakan permainan tradisional yang cukup terkenal juga di berbagai wilayah Nusantara, tidak terkecuali Melayu. Permainan egrang bambu ini membutuhkan keterampilan dan keseimbangan tubuh saat menaikinya. Egrang bambu ini itu terbuat dari dua batang bambu atau kayu dengan panjang kurang lebih 2,5 meter. Pemainnya berdiri di atasnya untuk menjaga keseimbangan agar tidak jatuh. Nah, pemain yang dapat sampai ke garis finish pertama kali tanpa jatuh, dia akan menjadi seorang pemenang. Selanjutnya adalah sejarah permainan tradisional egrang. Egrang ini itu adalah permainan tradisional Indonesia yang belum diketahui secara pasti dari mana asalnya. Jadi, egrang ini itu belum diketahui dari mana asalnya, tahun berapa munculnya, tetapi dapat dijumpai di berbagai daerah dengan nama yang berbeda-beda, seperti sebagian wilayah Sumatera Barat dengan nama tengkak-tengkak, dari kata tengkak yang artinya itu pincang. Ingkau yang dalam bahasa Bengkulu berarti sepatu bambu, dan di Jawa Tengah dengan nama jangkungan, yang berasal dari nama burung berkaki panjang.
Nah, egrang ini itu sendiri berasal dari bahasa Lampung yang berarti terompah pancung yang terbuat dari bambu bulat panjang. Dalam bahasa Banjar, di Kalimantan Selatan disebut dengan batu mungkau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan gimana caranya memainkan alat tradisional yaitu enggrang. Enggrang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama enggrang yang terbuat dari batok kelapa. Nah, untuk enggrang yang terbuat dari batok kelapa ini, naiklah dan berpijaklah ke batok kelapanya. Terus lalu pegang tali enggrang. Ketika berjalan kaki melangkah seperti biasa sambil menarik tali enggrang agar pijakan tidak terlepas. Bila anak sudah terampil, ia bisa berlomba adu cepat jalan enggrang bersama teman-temannya. Nah, yang kedua, enggrang yang terbuat dari bambu. Cara memainkannya ialah menaiki enggrang bisa dengan memposisikan bambunya tidak sejajar agar menjaga keseimbangan ketika kaki akan naik ke tatakan atau ke kaki enggrangnya. Menaiki enggrang pun kakinya harus satu-satu. Nah, setelah bisa berdiri secara seimbang, pemainan harus melakukan kaki kanan dan terus disusuli oleh kaki kirinya secara bergantian menggunakan bambu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah permainan tradisional, khususnya di permainan kelereng. Ya. Adapun permainan kelereng secara umum aturannya yaitu yang pertama, setiap pemain menggunakan satu kelereng sebagai pemukul. Yang kedua, setiap pemain bertaruh sejumlah kelereng, adapun jumlahnya tergantung kesepakatan. Yang ketiga, semua taruhan kelereng akan diperebutkan oleh semua pemain sesuai dengan aturan. Yang keempat, kelereng yang dipertaruhkan tidak boleh bopeng atau retak atau pecah atau cacat ya. Untuk permainan kelereng yang pertama yaitu kelereng anak panah. Cara bermainnya bagaimana sih? Cara bermainnya yaitu kita menentukan berapa jumlah kelereng yang akan dipertaruhkan. Misalnya ada 3 kelereng, ada 4 kelereng, atau ada 5 kelereng. Lalu yang kedua, membuat garis anak panah seperti pada gambar lurus atau seperti gambar anak panah. Yang ketiga, membuat garis batas sejauh kira-kira 3 meter dari gambar anak panah. Lalu yang keempat, semua pemain diharuskan melempar satu kelereng sebagai pemukul hingga melewati garis batas. Semakin jauh dari garis batas, maka memiliki kesempatan duluan untuk membidik kelereng yang dipertaruhkan. Tempat ia membidik adalah tempat di mana kelereng tersebut berhenti. Intinya, pada saat bermain kelereng ini, kelereng anak panah khususnya, dia akan memulai membidik di mana tempat kelereng tersebut berhenti. Yang kedua yaitu permainan kelereng lingkaran. Cara bermainnya bagaimana? Yang pertama yaitu menentukan atau menyepakati berapa jumlah kelereng yang akan dipertaruhkan. Yang kedua, meletakkan semua kelereng taruhan tersebut di dalam lingkaran secara berdekatan. Lalu membuat garis besar atau garis lebar sejauh kira-kira 7 meter dari lingkaran. Lalu dari garis lempar ini semua peserta melemparkan kelerengnya agar mendekati lingkaran. Semakin mendekati lingkaran, maka akan mendapatkan kesempatan membidik lebih dahulu. Apabila masuk ke dalam lingkaran, maka dianggap gugur. Bila lemparan mengenai kumpulan kelereng taruhan hingga keluar lingkaran, maka kelereng yang keluar lingkaran menjadi milik pemain tersebut. Jadi, saat bermain kelereng lingkaran ini,
setiap pemain dapat memukul sekali saja, dan jika pemain tersebut bisa membidik kelereng hingga kelerengnya keluar dari sebuah lingkaran. Yang ketiga yaitu permainan kelereng kubah. Permainan kelereng kubah ini cara bermain dan aturannya hampir sama dengan permainan kelereng berbentuk lingkaran. Hanya saja yang membedakan yaitu bentuk dari gambarnya atau bentuk dari tempat di mana ia menaruh kelereng tersebut. Dan selanjutnya yaitu permainan tradisional kelereng lubang, di mana ia dimulai dengan membuat sebuah lubang tanah yang berdiameter sekitar 5 cm dengan kedalaman 1,5 cm. Lalu membuat garis lempar sejauh 7 meter dari lubang. Dari garis ini, semua pemain melemparkan kelereng pemukul sedekat mungkin dengan lubang. Nah, yang paling dekat dengan lubang yang akan mendapatkan kesempatan lebih dahulu. Jadi, saat dia melemparkan kelereng, siapa yang paling dekat dengan lubangnya, maka dia dapat kesempatan pertama kali untuk memasukkan ke dalam lubang tersebut. Nah, sudah saya paparkan cara-cara dan langkah-langkah permainan tradisional kelereng. Dan saya harap anak-anak pada zaman sekarang untuk selalu melestarikan dan mengembangkan permainan tradisional yang telah diturunkan dari nenek moyang kita dahulu. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulha Zainatul Hikmah, nomor induk mahasiswa 210103110042 akan menjabarkan manfaat permainan tradisional kelereng dan juga egrang. Manfaat permainan tradisional kelereng yaitu yang pertama mengatur emosi, yang kedua melatih kemampuan motorik, yang ketiga melatih kemampuan berpikir, yang keempat kemampuan berkompetensi, yang kelima kemampuan sosial, yang keenam bersikap jujur, yang ketujuh melatih taraf kecermatan dan ketelitian. Selanjutnya, manfaat permainan tradisional egrang. Menurut Irwan P. Ratu Bangsawan, yaitu melestarikan budaya olahraga tradisional bangsa, dapat mengembangkan berbagai macam fungsi tubuh. Selanjutnya, meningkatkan sikap sportivitas antar pemain dan teman. Selanjutnya, dapat menjalin hubungan dan persahabatan dan kerjasama yang baik, mengembangkan kemampuan pengguna strategi dan teknik yang terlibat dalam aktivitas suatu permainan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.